Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang algoritma faktor RSA. Namun, sebelum jauh dari itu, kita akan membahas sedikit tentang RSA. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Ada Stefani Angelica, Okta Pratama, Stefan Alexander Leong, Josia Cahyadi, dan Marli Yehezkiel Sitorus. Sistem kripto RSA. Pertama, kita harus tahu dulu sistem kripto itu apa. Sistem kripto merupakan sistem yang dibuat menggunakan teknik-teknik matematika, khususnya kita sudah belajar PTP dan kriptografi, untuk meningkatkan aspek keamanan informasi atau kerahasiaan data. Secara umum, sistem kripto terdiri dari 3 algoritma. Membangun kunci, melakukan enkripsi, dan melakukan dekripsi. Nah, secara umum, enkripsi itu mengubah plain text menjadi ciphertext. Dan dekripsi mengubah ciphertext menjadi plain text. Jadi plain text itu merupakan informasi asal atau data mentah yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh banyak orang. Kemudian ciphertext merupakan kata sandi atau password, merupakan data mentah yang dikaburkan, yang bersifat publik. Nah, jadi secara umum enkripsi itu pada dasarnya mengaburkan informasi gitu, menjadi kode rahasia. Sedangkan dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi. Kalau tadi enkripsi hasilnya merupakan password gitu ya, yang nggak bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, kalau dekripsi dari password yang tadi kita pengen tahu itu ada informasi apa gitu. Nah, kemudian akan dibahas serangan pada RSA. Nah, apabila seseorang tahu tentang function Totient pi dari n, maka seorang tersebut bisa menemukan kunci dekripsi. Nah, ini bahaya sekali. Sehingga seseorang tersebut berhasil mengetahui informasi asal, plain text yang bersifat rahasia. Nah, salah satu usaha untuk mengetahui Totient pi dari n untuk menyerang RSA adalah dengan melakukan faktorisasi pada n. Nah, berikut ini akan dijelaskan algoritma untuk melakukan faktorisasi dari n, yaitu algoritma faktor RSA. Oke, untuk algoritma faktor RSA, tentu kita membutuhkan nilai N, kemudian A dan B. N itu dimasukkan oleh kita sebagai pengguna, kemudian nilai A dan B itu dipilih secara acak dengan kisaran masing-masingnya itu di antara 1 sampai dengan N-1. Berdasarkan nilai A dan B, maka kita bisa mendapatkan nilai S dan R. Karena kita harus memenuhi persamaan AB-1 sama dengan 2 pangkat S dikali R dengan R-nya ganjil. Setelah kita mendapatkan nilai S dan R, maka kita pilih W secara acak, di mana kisaran nilai W ada di antara 1 sampai dengan N-1. Kemudian kita definisikan X sebagai GCD dari W dan N. Kemudian jika X itu berada di antara 1 dan N, tidak termasuk keduanya, maka X itu adalah faktor dari N itu sendiri. Langsung kita return X. Tapi kalau kasusnya bukan seperti itu, maka kita perlu mendefinisikan V, yaitu W pangkat R di mod dengan N. Jika V-nya itu kongruen dengan 1 mod N, maka prosesnya gagal, atau kita return prosesnya sebagai failure. Tetapi jika V tidak kongruen dengan 1 mod N, maka kita akan masuk ke while loop. While loop ini akan bekerja selama V-nya itu tidak kongruen dengan 1 mod N. Di dalam while loop ini, kita definisikan V0 sebagai V, dan nilai V akan terus diganti dengan V kuadrat mod N, sampai dengan syarat V itu kongruen dengan 1 mod N. Setelah itu, jika V0 kongruen dengan min 1 mod N, maka prosesnya juga gagal. Oleh karena itu, kita return failure. Tetapi jika bukan itu kasusnya, maka X itu kita
definisikan atau masukkan nilainya sebagai GCD dari V0 plus 1 dengan N. Dan X di sini sudah merupakan faktor dari N, sehingga kita return X sebagai hasil untuk pencarian faktor dari N. Next. Oke, nah sebenarnya kelompok kami telah membuat codingan yang sesuai dengan algoritma yang diberikan di buku seperti yang ada di slide. Akan tetapi ternyata codingan tersebut hanya dapat berjalan untuk nilai n yang kecil. Jadi kalau misalnya kita buat codingan yang sesuai algoritma yang ada di slide itu cuma bisa dilakukan untuk n yang kecil. Nah, tapi untuk nilai n yang besar itu akan lama banget, proses perhitungannya sangat lama, bahkan sampai nggak bisa keluar nilai hasil faktornya. Nah, oleh karena itu, di dalam perhitungan yang V-nya itu harus dilakukan dengan metode kuadrat dan kali, serta harus adanya pengubahan nilai R dalam bentuk biner sehingga komputer akan lebih mudah dalam melakukan perhitungannya. Next. Sekarang akan dijelaskan modifikasi yang dilakukan pada algoritma pada kelompok kami. Yang pertama adalah untuk while loop kita memberi batas iterasi. Berdasarkan iterasi di buku, while loop itu dihentikan setelah paling banyak S iterasi. Maka pada codingan pada while loop berikut, jika nilai S sudah I menjadi S, maka while loop akan berhenti dan proses akan menuju kegagalan pada kondisi if berikut. Lalu pemilihan variabel W harus dipilih secara tidak random. Mengapa? Pada literasi di buku, pemilihan nilai W haruslah merupakan kelipatan P dan Q agar N dapat difaktorkan secepatnya. Pemilihan nilai W secara random akan mengakibatkan pemilihan nilai yang sebelumnya gagal terulang kembali. Maka, pemilihan W pada modifikasi algoritma ini, nilai W ditentukan terlebih dahulu, yaitu nilai awalnya akar N plus 1. Kemudian, jika proses gagal, seperti pada berikut, maka nilai W dikurangi, supaya nantinya W akan menemukan suatu kelipatan bilangan P atau Q. Kami juga menghitung banyak proses yang gagal, seperti pada berikut. Berikut selanjutnya akan dijelaskan hasil yang ditemukan oleh kelompok kami. Kami mencoba menjalankan algoritma ini dengan 4 pasangan nilai P dan Q. Untuk pasangan pertama, seperti yang tertera di layar, kami mendapatkan bahwa runtime dari kedua angka ini menempati ranking pertama atau yang paling cepat dibandingkan ketiga contoh lainnya. Kemudian, untuk pasangan kedua, seperti yang tertera di layar, kami mendapatkan bahwa runtime-nya menempati ranking ketiga. Dan untuk contoh yang ketiga, seperti yang tertera di layar, kami mengalami kendala yaitu runtime yang sangat lama. Hal ini mungkin saja dikarenakan oleh pemilihan P dan Q, di mana P dan Q ini merupakan kedua bilangan prima dan nilainya yang sangat tinggi. Kemudian untuk contoh yang keempat menempati ranking kedua seperti yang tertera di layar. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan rantai ini, seperti pemilihan A dan B yang cukup random pada algoritma ini, kemudian pemilihan P dan Q, jika P dan Q semakin besar, dan jika P dan Q merupakan bilangan prima, kemungkinan besar runtime pun akan semakin lama. Dan faktor yang terakhir, mungkin karena kekuatan komputasi dari alat komputasi yang digunakan berbeda-beda, sehingga didapatkan runtime yang berbeda-beda. Next. Oke. Demikian algoritma faktor RSA yang sudah dipaparkan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.